Yang mengirimkan bantuan untuk korban bencana banjir bandang di Pulau Sumatera tidaklah mudah lantaran terputusnya akses darat. Oleh karena itu, jalur udara dan laut menjadi pilihan. Tetapi, apakah masalah berhenti di sini? Ternyata tidak. Dan berikut penjelasan dari TNI. Pendistribusian bantuan bagi korban bencana alam di lokasi yang terisolasi bukanlah hal mudah. Jika jalur darat tak lagi dapat ditembus, maka via udara menjadi pilihan. Jalur udara pun tak menjamin seluruh proses pengiriman bantuan berjalan mulus. Sejumlah lokasi memiliki kontur tanah tidak stabil karena masih terpengaruh oleh bencana yang menerjang, memaksa helikopter yang membawa logistik tak benar-benar mendarat di atas tanah. Belum lagi tuntutan distribusi mesti dilakukan dengan cepat, karena harus menjangkau sejumlah titik penerima bantuan. Sejumlah penjelasan inilah yang ditekankan oleh Komandan Satuan Tugas dan Satgas Penanggulangan Bencana Alam TNI Angkatan Laut di Sumatera, Kolonel Laut P. Arif Yuhardi Putra, pada Selasa 2 September malam di perairan Laut Cina Selatan, Riau. Pernyataan ini sekaligus membantah tudingan miring yang beredar, yaitu distribusi bantuan dilakukan seadanya. Karena daerahnya terputus oleh akses jalan, kita mengerahkan helikopter TNI Angkatan Laut menggunakan metode vertical replenishment. Kita jadi menurunkan bantuan lewat sling, lewat tali ke bawah karena daerah tersebut tidak dimungkinkan untuk melakukan pendaratan heli. Jadi harapannya dengan menggunakan vertical replenishment, VETREP, bantuan dapat segera didistribusikan. Diketahui, TNI Angkatan Laut telah menyiagakan 3 KRI untuk mengoptimalkan pengiriman bantuan dan evakuasi yang diperlukan, yaitu Dr. Suharso 990, KRI Semarang 594, dan KRI RJW 992. Tak hanya itu, 5 unit helikopter juga disiagakan untuk memaksimalkan upaya penanganan usai banjir bandang yang melanda Sumatera. 3 bersiaga di masing-masing kapal, 2 lainnya berada di Pangkalan Udara Sultan Syahrir dan Siswado. Dari Laut Cina Selatan Perairan Riau, Bayu Pratama, Kantor Berita Antara mewartakan.